Coba ingat-ingat, kapan terakhir kamu berpikir, saya lebih baik dari hari kemarin? Pernah nggak merasa, bukannya kita semakin hari harus lebih baik, malah lebih buruk? Pernah nggak terpikir, kenapa orang-orang atau teman-teman kita berjalan lebih maju ke depan, dan kita di sini hanya berjalan stagnan dan tidak melakukan apa-apa? Kita hanya melihat instastory Instagram teman kita mencapai keberhasilan yang berlian, dan kita hanya meratapi nasib dan berasumsi saya tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga kita hanya overthinking melihat kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan kehidupan kita dan orang lain. Pernah nggak terpikir, kenapa kita hanya diam? Kenapa kita nggak bisa bergerak maju seperti teman-teman kita? Kenapa kita nggak bisa berprogres dan lebih baik dari hari yang lalu? Apa yang salah dalam diri kita? Apakah kita sudah terlanjur seperti ini? Apakah ini sudah menjadi takdir hidup kita untuk hidup dengan diam dan melihat kesuksesan teman-teman kita? Kalau emang benar seperti itu, dunia ini tidak adil, kan? Pernah nggak kalian merasakan apa yang sudah saya tadi ucapkan? Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Mungkin sebagian dari kalian pernah merasakan seperti itu. Dan mungkin sebagian besar atau emang kalian semua pernah merasakan seperti itu. Emang sejatinya manusia itu tidak luput dari overthinking untuk bisa membanding-bandingkan kesuksesan orang lain dan kesuksesan kita. Kalau misalkan kalian pernah merasakan, mungkin video ini tepat untuk kalian tonton sampai habis. Di video kali ini, gua akan membahas fondasi, akar, dan dasar di mana mulainya itu semua terjadi. Ya, betul. Semua itu ada di mindset. Mindset, pikiran, kepercayaan itu akan bisa membuat dampak yang lebih besar. Tapi kita masih belum bisa menguasainya. Kenapa bisa seperti itu? Socrates adalah seorang filsuf dari Yunani di tahun 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Dia berpikir cara mengembangkan potensi pribadi melalui filsafat kuno. Filosofinya menyuarakan bahwa pengembangan diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan dia berkeyakinan dan melalui gagasan beberapa aspek pengembangan diri berawal dari mindset yang dia punya. Salah satunya dengan bergelut dengan pikirannya sendiri atau yang kita sebut dengan bertanya dan merenung. Dengan cara ini, kita juga bisa mengembangkan kemampuan introspeksi dan berpikiran secara kritis. Dengan ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang-orang terdahulu sebelum kita itu pernah berpikir di mana letak kesalahan dalam diri kita. Yaitu adalah di dalam pikiran dan mindset kita. Dan apa yang dilakukan oleh otak kita, pikiran kita, kepercayaan kita itu sangatlah dahsyat. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, terciptanya pada tahun 21 Oktober 1879 atau 123 tahun yang lalu. Terciptanya pesawat 100 tahun lalu yang dirancang dan dibuat oleh saudara Wright, Orville Wright, dan Wilbur Wright. Dan penemu telepon seluler yang akhirnya ditemukan oleh Alexander Graham Bell yang sudah diciptakan 125 tahun yang lalu. Sangatlah gila ketika kita melihat pencapaian ini dengan hanya menggunakan satu organ, yaitu adalah apa? Adalah otak. Tapi seberapa kuat sebenarnya pikiran itu? Seberapa besar pencapaian itu? Kita hanya butuh yakin dan kita hanya butuh kita bisa. Dengan kita mempunyai mindset dan kita mengetahui mindset kita seperti apa, kita bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa dan bisa menciptakan suatu hal-hal yang mungkin tidak bisa diciptakan orang-orang lain. Yaitu kita harus bisa mengenali mindset kita sendiri. Oke, selamat datang di segmen Pena Ilmu yang akan membahas tentang ilmu-ilmu kehidupan yang sesuai dengan realita yang ada, sehingga kita bisa mencocok logikan kehidupan atau ilmu kita dengan realita
di kehidupan kita yang ada. Sebelum kita masuk kepada materi yang lebih dalam, saya ingin sedikit menarik sebuah cerita, yang mana cerita ini mungkin kalian pernah merasakannya sendiri. Saya juga pernah merasakan. Pernah nggak kalian merasakan dulu di bangku SMP atau SMA atau di bangku sekolah, kalian mendapatkan nilai yang sangat kecil? Itu biasanya kalian di dalam pelajaran matematika atau fisika. Terus gurumu bilang, kenapa nilaimu jelek? Lalu kamu merasa, saya nggak bisa matematika itu. Lalu kamu percaya dengan itu. Dan akhirnya kamu tahu, akhirnya gimana? Ya, kamu nggak mendalami pelajaran tersebut. Lalu tahun-tahun selanjutnya, nilai-nilaimu semakin memburuk. Dan mungkin kamu nggak akan memilih jurusan yang banyak hitung-hitungannya. Kalau dipikir-pikir, mindset sangatlah gila untuk mempengaruhi pola pikir dan kehidupan kita, yang mana dulu kita meyakini kita dulu bisa aja matematika, tapi secara nggak langsung mindset kita mendorong kepada kita untuk tidak bisa meyakini kita ini nggak bisa matematika, sehingga apa yang terjadi? Kita nggak mau mendalami matematika tersebut. So, jadi apa itu mindset? Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau pola pikir yang dapat mempengaruhi kepada perilaku kita atau sifat kita, sehingga secara tidak langsung mindset itu mengendalikan kita untuk bisa memilah dan memilih dan menentukan tujuan hidup kita, yang mana tujuan yang kita ingin tuju. Carol Dweck membagi mindset menjadi dua. Ada yang namanya grow mindset dan ada yang namanya fixed mindset. Apa itu yang dimaksud dengan grow mindset? Adalah mindset yang membuat seseorang melihat bidang yang belum dikuasainya sebagai sebuah tantangan. Kalau fixed mindset, biasanya yakin bahwa mereka merupakan ahli di suatu bidang dan merasa tidak kompeten di bidang yang lainnya. Dalam salah satu penelitiannya, Carol Dweck, dia itu mengumpulkan beberapa murid dan memberikan tugas yang sama kepada murid-muridnya. Satu, yang pertama dia lakukan, dia memberikan tugas-tugas atau soal-soal yang mudah terlebih dahulu, sehingga semua murid-muridnya itu bisa mengerjakan dengan sangat mudah, dengan sangat gampang sekali. Lalu setelah itu, dia memberikan soal-soal yang agak susah, yang mungkin soal-soal itu di bawah kemampuan dari murid-murid tersebut. Alhasil, ada yang bisa mengerjakan dan ada yang tidak bisa mengerjakan. Di sana, terlihat murid-murid terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka merasa gelisah dengan soal-soal yang mereka kerjakan, dan sebagian mungkin tidak peduli dengan soalnya. Kelompok yang kedua, mereka tidak masalah dengan soal-soal itu, bahkan ada beberapa murid yang menyukainya. Melihat hasil yang ditemukan, kelompok pertama lebih rendah nilainya ketimbang kelompok yang kedua. Padahal di soal yang pertama, mereka relatif mendapatkan nilai yang besar ketimbang kelompok yang kedua. Dan disimpulkan, kedua kelompok tadi, kelompok pertama, mereka mempunyai fixed mindset, dan kelompok yang kedua mempunyai growth mindset. Yang mempunyai fixed mindset, mereka percaya kemampuan adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, sesuatu yang dibawa dari lahir, dan menunjukkan bahwa mereka selalu mencoba untuk berlari dari masalah. Tapi orang yang punya growth mindset tetap mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mereka sering mengalami kegagalan, tapi mereka belajar dari kegagalan tersebut. Orang yang memiliki fixed mindset cenderung tidak memiliki aktivitas apapun ketika dihadapi dengan kesulitan. Mereka hanya terlihat pasrah dengan keadaan, dan mereka berbeda dengan growth mindset. Growth mindset banyak memiliki aktivitas ketika dihadapkan dengan kesulitan. Orang yang dengan memiliki fixed mindset cenderung fokus dengan dirinya sendiri, sedangkan growth mindset fokus terhadap subjek yang ia lakukan sekarang. Orang-orang yang mempunyai fixed mindset, mereka percaya bahwasannya mereka pintar, sehingga ketika ada suatu pertanyaan atau suatu masalah yang tidak bisa dia lakukan, mereka akan lari dari masalah tersebut. Atau mereka itu akan mencari 1000 alasan agar tidak terlihat bodoh. Dan orang yang mempunyai pemikiran growth mindset, dia tidak peduli dengan semua hal itu. Dia hanya fokus dengan proses yang ingin dia lakukan. Dia mempunyai pikiran yang objektif, dan dia hanya mencari solusi gimana permasalahannya
agar bisa dipecahkan atau agar bisa dia selesaikan. Fixed mindset biasanya terfokus kepada validasi atau hasil. Mereka jauh lebih baik mendapatkan nilai yang bagus walaupun mereka tidak mendapatkan apa yang dia pelajari. Dan growth mindset tidak terlalu peduli dengan hasil mereka. Dia hanya peduli dengan proses. Mereka tidak peduli berapa skor atau nilai yang mereka dapatkan. Mereka hanya peduli dengan apa yang dia bisa ambil dari pelajaran tersebut. Fixed mindset percaya kalau nilai mereka buruk berarti dia bukan di bidang itu. Tetapi growth mindset percaya kalau mereka buruk dengan suatu bidang, berarti usaha yang diberikan atau masih belum maksimal di bidang tersebut dan masih sangat mungkin untuk menjadi lebih baik. Ketika usaha dia lebih ditingkatkan lagi, mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan, tidak ada yang instan. Untuk meraih kesuksesan, pasti di dalamnya ada rintangan, halangan yang akan menggempur kita. Memang sulit untuk kita percaya, tapi kenyataannya seperti itu. Orang yang memiliki growth mindset, mereka percaya dan bisa menjadi pintar dan berkembang dengan usaha yang mereka miliki. Mereka bisa meriset masalah dan mencari solusi ketika diberikan kesulitan dan cobaan oleh kehidupan yang mungkin saja membawa mereka untuk menuju kesuksesan. Gimana cara merubah fixed mindset menjadi growth mindset? Memang, kata Carol Dweck, sebagian populasi manusia atau kebanyakan manusia itu tidak memiliki 100% fixed mindset atau growth mindset. Tetapi kita bisa mengubah yang tadinya fixed mindset menjadi growth mindset dengan cara yang pertama, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Yang kedua, itu kita harus bisa mempelajari sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, itu suka dengan tantangan. Yang keempat, itu cepat untuk bangkit dari kegagalan. Yang kelima, itu kita harus bisa menerima kritik dan saran. Karena otak kita pasti bisa menyesuaikan sesuatu hal-hal yang baru yang masuk pada diri kita, atau memproses progres yang baru yang masuk pada diri kita. Memang, untuk menjadi lebih baik itu tidaklah mudah. Tapi mencoba dan gagal itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Oke, gua Fahri Muhammad Rois. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Next time, bye-bye.